Di bawah langit senja yang sama, aku terdiam mengingat semua tawa yang dulu mengisi hari, kini tinggal bayangan di hati. Waktu berjalan tanpa menunggu, menghapus jejak yang pernah ada, tapi hatiku tetap bertahan di masa lalu yang indah. Rindu itu masih terasa, seakan kemarin kita bersama. Where did the time go so fast? Aku ingin kembali sejenak. Dulu kita berlari bersama tanpa takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Gurun Desa Gaul, Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia. Senantiasa kita belajar bareng sepanjang hayat. Selamat berjumpa kembali. Salam perubahan. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, selamat berjumpa kembali di channel Gurun Desa bersama Pak Guru Giyarno dalam mempresentasikan model RPM terbaru untuk mata pelajaran IPA dengan mengambil tema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun susunan secara lengkapnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, nanti akan saya tunjukkan dulu. Nah, ada identitas, identifikasi kesiapan murid, kemudian C-nya karakteristik mata pelajaran, kemudian D-nya dimensi profil lulusan, kemudian E-nya desain pembelajaran, kemudian F-nya pengalaman belajar, ini pertemuan satunya, kemudian ini pertemuan keduanya, kemudian ini adalah pertemuan ketiganya. Nah, pertemuan ketiga, kemudian ini pertemuan yang keempat. Nah, itu setelah desain pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya, kemudian yang E yaitu asesmen atau penilaiannya. Ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Pengayaan remedial, refleksi guru, refleksi murid, sumber belajar, media pembelajaran. Kemudian dilengkapi dengan LKM Bapak Ibu, karena ini 4 pertemuan, berarti LKM-nya LKM 1, 2, 3, dan 4. Untuk masing-masing LKM itu ada rubrik penilaiannya. Karena ada 4 LKM, maka rubrik penilaiannya juga ada 4. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ada rubrik penilaian untuk pertemuan 1, rubrik penilaian untuk pertemuan 2, rubrik penilaian untuk pertemuan ketiga, dan rubrik penilaian untuk pertemuan yang keempat. Nah, itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita analisis dan satu persatu. Nah, rencana pembelajaran mendalam. Identitasnya satuan pendidikannya adalah SMP, mata pelajarannya IPA, fasenya di kelas 9 semester 1, tema utamanya pertumbuhan dan perkembangan. Subtemanya pertumbuhan dan perkembangan tubuhan.
Elemen pembelajarannya yaitu IPA, alokasinya itu 4 pertemuan atau 8 kali jam pelajaran atau 8 kali 40 menit. Kurikulum nasional tahun pelajarannya 2026 tahun 2027. Model pembelajarannya discovery learning, collaborative learning, dan kooperatif, yaitu diskusi kelompok. Pendekatannya yaitu deep learning. Materi pelajarannya ada 4. Bagaimana biji menjadi tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan primer, pertumbuhan dan perkembangan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang B, identifikasi kesiapan murid. Pengetahuan awal yang diperoleh guru tentang muridnya hari ini adalah konsep dasar biologi. Murid umumnya telah menguasai konsep makhluk hidup dan ciri-cirinya di kelas sebelumnya, karena ini kelas 9. Namun perlu dijembatani untuk memahami perbedaan spesifik antara pertumbuhan dan perkembangan. Struktur tumbuhan. Sebagian besar murid mengenal bagian akar, batang, daun, dan biji secara makroskopis, tetapi belum memahami secara mendalam struktur mikroskopis seperti jaringan meristem primer dan sekunder. Kemudian pengalaman sehari-hari. Murid pernah melihat biji berkecambah atau tanaman tumbuh di sekitar lingkungan sekolah atau rumah, yang menjadi landasan empiris untuk mempelajari faktor internal dan eksternal. Untuk membuat deskripsi ini, guru itu sebelumnya telah melakukan asesmen diagnostik kesiapan belajar. Ya, untuk membuat deskripsi ini, guru sudah menganalisis hasil asesmen diagnostik kesiapan belajar, karena guru sudah menyusunnya sebelum membuat RPM ini. Kemudian yang kedua, minat belajar. Ada 3 hal: eksperimen praktis dan berkebun. Sebagian besar murid menyukai kegiatan yang melibatkan praktek langsung menanam biji kacang hijau atau mengamati perkecambahan di luar kelas dibanding hanya membaca teks. Nah, itu senang. Kemudian teknologi dan media visual. Minat tinggi pada video pendek yang mempercepat. Nah, ini anak dibuat untuk membuat videonya untuk apa? Membuat pertumbuhan dan perkembangan. Isu lingkungan dan pertanian lokal. Ketertarikan pada tanaman produktif dan hias yang dinilai lebih ekonomis dan sering ditemui di lingkungan sekolah. Nah, bisa membuat deskripsi ini, yaitu bisa membuat deskripsi ini karena guru sebelumnya telah membuat asesmen diagnostik bakat dan minat. Nah, minatnya apa terhadap materi pelajaran ini? Oh, ternyata minat anak itu seperti ini. Mau membuat video untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu senang gitu untuk menanam-nanam prakteknya. Kemudian latar belakang anak itu ini. Kondisi sosial geografis, memang anak itu berada di lingkungan agraris, jadi sering menemui pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lingkungan belajarnya sangat mendukung, baik lingkungan sekitar maupun anak sebagian besar mempunyai smartphone untuk merekam, untuk membuat video pendek. Kemudian profil kebutuhan belajar. Nah, ini hasil asesmen diagnostik gaya belajar. Maka diketahui bahwa siswa di kelas itu mempunyai 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ini karakteristiknya. Kalau yang visual, auditori, dan kinestetik kita jabarkan di sini. Kemudian strateginya. Nah, ini strateginya. Yang visual itu strateginya. Nah, ini karena mau melihat langsung kalau anak-anak ini. Kalau yang auditori, yaitu anak-anak yang suka mendengarkan ini. Nah, bisa diskusi, kemudian bisa mendengarkan penjelasan konsep, bisa presentasi. Yang kinestetik ini anak mempunyai ini strateginya, aktivitasnya, yaitu anak praktek langsung, untuk nanam tadi biji, cambah, kemudian mengamati dan lain sebagainya, menggunakan lup atau mikroskop, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari asesmen diagnostik gaya belajar. Kemudian karakteristik materi.
materi pelajaran pertumbuhan dan perkembangan ini, jenis pengetahuan yang akan dicapai, pengetahuan konseptualnya, yaitu memahami definisi pertumbuhan dan perkembangan itu apa, dan perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Ini kemudian tahapan tentang perkecambahan biji. Kemudian pengetahuan proseduralnya, murid mampu melakukan pengamatan dan percobaan sederhana untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah ini. Kemudian relevansi dalam kehidupan nyata murid, materi ini sangat mempunyai keterkaitan. Nah itu sangat mempunyai keterkaitan, apalagi lingkungan anak itu lingkungan agraris, sehingga bisa dan mudah untuk mengaitkan materi tentang perkecambahan, tentang pertumbuhan baik sekunder atau primer, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah itu, ini relevansinya sangat relevan. Tingkat kesulitannya sedang, bukan mudah, bukan sulit. Nah, karena materi ini sifatnya konkret. Nah, bisa dilihat secara langsung dan bisa dipraktekkan anak secara langsung, baik materi 1 biji menjadi tumbuhan primer, kemudian pertumbuhan sekunder, dan faktor-faktor ini bisa diamati secara konkret. Nah itu struktur materinya. Nah tadi sudah disebutkan struktur materinya itu ada 4. Bagaimana biji menjadi tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan primer, pertumbuhan dan perkembangan sekunder, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian integrasi nilai dan karakter. Nah itu keimanan. Ini benar. Dengan melihat pertumbuhan tadi, anak bisa mensyukuri kebesaran Tuhan, keajaiban. Biji ditanam bisa menjadi tumbuhan, bisa tumbuh itu kalau bukan karena Tuhan tidak bisa. Nah, kita akan menambahkan bahwa selain hidup kita ini ternyata ada yang menghidupkan. Nah, itu bernalar kritis. Anak bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada tanaman yang tumbuh kerdil dan ada tanaman yang tumbuh subur. Itu anak bisa bernalar kritis. Kreatif. Anak bisa membuat perkecambahan tadi dengan menggunakan berbagai macam media dan bisa membuat berbagai macam biji-bijian kreatif. Kolaboratif, untuk melakukan eksperimen atau percobaan itu anak bisa melakukan kolaborasi atau gotong royong dengan teman-temannya berkelompok. Mandiri, untuk pengamatan anak bisa dilakukan secara mandiri, atau anak bisa melakukan percobaan di rumah dan hasilnya bisa dilaporkan di kelas atau di sekolah. Kepedulian, dengan melihat seperti ini maka anak akan peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Kemudian dimensi profil lulusan. Nah itu hampir sama tadi Bapak Ibu. Ada 8 profil lulusan. Belajar mendalam itu ada 8. Kemudian relevansinya. Ketuhanan itu semakin mensyukuri, kewargaan, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Silakan nanti Bapak Ibu bacakan gitu. Apabila Bapak Ibu menginginkan ini, jangan lupa jempolnya ya Bapak Ibu atau komennya. Dan insya Allah nanti di akhir video atau di tengah-tengah video nanti saya sematkan linknya. Silakan Bapak Ibu unduh sebagai referensi atau rujukan atau contoh Bapak Ibu menyusun RPM yang terbaru. Nah itu jangan lupa untuk memberikan tanda jempolnya atau komennya. Nah itu karena tanda jempol dan komen itu gratis Bapak Ibu. Nah supaya ya kita sama-sama mendapatkan keberkahan. Nah ini implementasi pada materi pelajaran. Nah ini bagaimana biji menjadi tumbuhan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi materi 1 dan 4. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan primer dan sekunder, ini materi yang kedua dan ketiga. Kemudian desain pembelajaran. Pertama itu elemen pembelajaran yaitu pemahaman IPA ini Bapak Ibu. Kita tinggal ngutip saja dari CP 46 tahun 2025. Ini CP-nya Bapak Ibu sesuai dengan materi ini. Tujuan pembelajarannya ini ada 7. 2 ini pertemuan pertama. Nah, itu tentang biji menjadi tumbuhan. Ini pertemuan kedua Bapak Ibu
pertumbuhan dan perkembangan primer. Nah, yang 5 dan 6 ini pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Nah, kemudian yang terakhir ini faktor-faktor eksternal dan internal ini untuk pertemuan keempat. Nah, itu IKTP-nya. Nah, ini. Kemudian praktek pedagogisnya itu pendekatannya deep learning, model pembelajarnya dikas free learning, kolaboratif learning dan kooperatif, metodenya observasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, eksplorasi lingkungan. Kemitraan murid. Nah, itu kemitraan murid. Nah, ini. Kemudian lingkungan pembelajaran fisiknya lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar, lingkungan rumahnya ini. Kemudian ruang virtualnya bisa menggunakan Google dan internet. Budayanya belajar ini yaitu ada 3 disiplin belajar. Anak bisa mengatur waktu dan mematuhi aturan belajar karena dia akan mengamati pertumbuhan perkecambahan. Kalau dia nggak disiplin, tidak tahu. Yang mengamati primer itu tambah panjang, juga tidak tahu kalau nggak disiplin. Kemudian untuk yang sekunder juga tidak tahu, misalkan untuk mengetahui lingkar batang pohon, nah gitu, harus disiplin. Kemudian motivasi belajar, dorongan untuk terbelajar dan berkembang. Kemudian budaya belajar, tanggung jawab terhadap tugas dan proses. Pemanfaatan digital, anak bisa untuk menambah referensi pembelajaran ini dengan membuka internet boleh. Nah ini Bapak Ibu, sekarang pengalaman belajar pertemuan 1. Nah ini media pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana biji menjadi tumbuhan? Nah ini materi pertemuan pertama. Nah, ini media pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya Bu. Langkah-langkah pembelajarannya ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan itu memahami, atau prinsip belajarnya itu berkesadaran. Kemudian yang intinya yaitu mengaplikasi itu kebermaknaan. Kemudian penutupnya itu merefleksi yang menyenangkan. Nah, ini kegiatannya Bapak Ibu, mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu, mungkin memakan waktu yang lama. Silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan ini, sekali lagi silakan nanti download linknya, nanti saya sematkan. Maka tonton pelan-pelan sampai akhir, jangan di skip. Nanti kalau di skip linknya hilang Bapak Ibu, nggak ketahuan nanti linknya munculnya di mana gitu. Kemudian jangan lupa untuk memberi tanda jempol ya Bapak Ibu ya. Nah, karena memberi tanda jempol, klik tanda jempol itu gratis. Dan lebih baik lagi apabila Bapak Ibu itu mengeklik loncengnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan terhadap video-video yang disajikan di channel Guru Desa Gaul ini. Nah itu, ini ada kegiatan pengkondisian fisik dan mental. Nah itu. Kemudian ada persepsi dan pemantik kesadaran. Kemudian baru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini kegiatan intinya. Eksplorasi konsep, membentuk kelompok dan lain sebagainya. Kemudian analisis dan penyelidikan terarah. Nah, ini tentang perkecambahan Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan akhirnya yaitu aktivitas reflektif dan interaktif. Nah itu dengan permainan atau game ilat, atau tebak-tebakan Bapak Ibu. Kemudian guru memberikan apresiasi dan aktif atas keaktifan dan semangat belajar anak. Kemudian pertemuan kedua Bapak Ibu. Pertemuan kedua itu tentang pertumbuhan dan perkembangan primer. Nah ini media pembelajarannya Bapak Ibu. Materinya itu tentang definisi dan konsep dasar tentang pertumbuhan primer dan perkembangan primer. Pertumbuhan primer itu apa? Perkembangan primer itu apa? Kemudian lokasi pertumbuhan primer atau meristem apikal, lokasi itu di mana? Yang namanya pertumbuhan primer itu. Nah itu. Kemudian tahapan perkembangan primer. Nah itu. Dan yang 4, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu, ada 3 kegiatan, yaitu memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi.
Pertama itu berkesadaran, kebermaknaan, dan menyenangkan. Nah, ini untuk yang pertama Bapak, memahami berkesadaran itu pertama itu penyambutan dan pekondisian fisik dan mental dengan kegiatan breathing mindfulness. Nah, itu. Kemudian apresiasi berbasis kontekstual lokal. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian pengajuan pertanyaan pemantik untuk memfokuskan anak, itu memfokuskan konsentrasi anak. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, itu tahap pertama. Kemudian yang kedua untuk kegiatan intinya yaitu mengaplikasi kebermakna. Materi kedua ini tentang perkembangan dan pertumbuhan primer. Ini materinya ada sesuai dengan buku IPA kelas 9. Kemudian analisis masalah kontekstual pertanian lokal. Kemudian menunjukkan pentakonsep. Nah, itu. Primer itu ada pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Primer. Ya. Primer itu mudah dilihat dari luar. Nah, gitu. Misalkan bertambah panjang, daunnya bertambah, gitu. Tambah tinggi, akarnya semakin banyak, itu primer. Nah, gitu. Kemudian merefleksi atau menyenangkan ini. Kegiatan akhir itu dengan ice breaking atau game. Nah, kemudian diakhiri dengan itu. Kemudian pertemuan ketiga Bapak Ibu. Pertemuan ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Nah, ini membandingkan primer dan sekunder. Primer itu seperti apa ini? Kalau sekunder itu seperti ini, gitu. Proses pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Nah, dikotil ya Bapak Ibu, kalau monokotil tidak bisa dilihat, paling hanya dilihat batangnya semakin gede, karena kalau yang monokotil itu kebanyakan itu berlubang tengahnya. Gitu. Kalau yang dikotil seperti ini nanti akan terlihat itu penampang batang muda, kemudian aktivitas kambiumnya. Nah, ini proses pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, ini hasil akhir pertumbuhan. Nanti ada lingkar tahunannya itu ada. Nah, itu. Ini media pembelajarannya. Kemudian ini kegiatannya pembelajaran ada 3 Bapak Ibu. Berkesadaran, kebermaknaan, dan menyenangkan. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu menginginkannya silahkan di copy Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 faktornya yaitu internal dan eksternal. Ini media pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu membuat video boleh, pakai ini juga nggak apa-apa. Ini dibuat di kertas juga boleh, langsung aja ditayangkan di layar LCD boleh, di papan tulis boleh. Ada faktor internal yaitu genetik dan hormon, dan eksternal itu ada nutrisi, cahaya matahari, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Ini materi yang keempat Bapak, atau pertemuan yang keempat. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya Bu. Berkesadarannya, kemudian nanti kebermaknaan, yang terakhir yaitu menyenangkan. Nah, itu mindful learning, dan joyful learning. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menyenangkan. Kegiatannya hampir sama, tapi tidak langkah-langkahnya sama. Bagaimana Bapak Ibu? Menginspirasi tidak? Nah, itu. Kalau menginspirasi silakan memberi tanda jempol Bapak Ibu, ya, supaya sama-sama kita mendapatkan manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu, asesmen itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sebelum pembelajaran. Formatif itu selama pembelajaran. Kemudian sumatif itu setiap akhir pembelajaran atau akhir bab. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun seperti ini, nah ini ada asesmen diagnostik. Nah, itu.
kita buat asesmen diagnostiknya, kita buka gitu. Nah ini asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk asesmen diagnostik kesiapan belajar ini jangan banyak-banyak Bu, cukup 10 saja kan gitu. Nah, itu. Bakat dan minat juga sama, gaya belajar juga sama. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif itu merupakan hasil observasi. Kemudian produk yang dihasilkan anak. Kemudian proyek yang dibuat oleh anak. Ini nanti ada rubrik penilaiannya Bu. Itu. Ada LKM-nya, juga ada rubriknya Bapak Ibu. Untuk asesmen nanti juga ada soalnya, asesmen sumatif harian. Kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi guru, kemudian refleksi murid, sumber belajar. Nah ini sumber belajarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian media pembelajaran, ini adalah bukunya Bapak Ibu. Kalau diklik nanti akan muncul bukunya. Nah, diklik ini muncul bukunya. Nah, ini buku yang dipakai Bapak Ibu. Nah, ini buku yang dipakai. Kemudian media pembelajarannya. Tadi media pembelajaran per pertemuan atau per materi. Nah, ini media pembelajaran secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu. Ini pertumbuhan, ini perkembangan. Pertumbuhan tadi ada pertumbuhan dan perkembangan, tadi ada primer dan sekunder. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu. Dari biji ke biji lagi siklusnya. Nah, itu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu untuk RPM-nya. Apakah sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu berhenti di sini berarti belum mendapatkan linknya Bapak Ibu. Ternyata linknya belum saya sematkan. Nah, lembar kerja murid. Nah, ini lembar kerja murid harus dibuat Bapak Ibu sesuai dengan materi pelajaran. Ada berapa materinya tadi? Ada 4. Ada berapa kali pertemuan? Ada 4. Maka LKM-nya juga ada 4 Bapak. Ini LKM pertama. Nah, yang harus dikerjakan anak di pertemuan pertama. Nah, kemudian ini LKM kedua Bapak Ibu. Kerja yang harus dilakukan anak di pertemuan kedua. Kemudian ini LKM yang ketiga atau pertemuan ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Kemudian LKM yang keempat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini baru yang dikerjakan oleh anak. Tugas guru apa? Mengamati tadi, observasi tadi, melihat. Nah, apa? Dengan apa? Dengan rubrik. Nah, berikut ini akan disajikan rubriknya. Itu linknya Bapak Ibu, tapi nanti saya tunjukkan. Nah, itu. Nah, rubriknya Bapak Ibu. Rubriknya juga harus ada 4. Pertemuan 1 tadi. Untuk mengamati apa tadi? Rubrik anak melakukan praktikum tentang pertumbuhan. Bagaimana biji menjadi tumbuhan. Ini rubriknya. Nah, analisis proses perkecambahan. Misalkan nilainya 4, anak bisa menjelaskan dan menganalisis proses perubahan biji menjadi kecambah hingga tumbuh utuh secara runtut, lengkap, dan berdana. Anak bisa menjelaskan, itu nilainya 4. Menjelaskan proses perkecambahan dengan runtut dan berdana, namun ada sedikit detail tahapan yang kurang. 2 nilainya. Menjelaskan proses perkecambahan secara umum, tapi urutannya, konsepnya kurang ilmiah. Yang nilainya 1 ini belum mampu menjelaskan, maka perlu pendampingan. Nah, itu. Nah, ini Bapak itu. Ini rubriknya untuk pertemuan 1. Nanti nilainya jumlah skor yang diperoleh per 12 kali 100. Nanti anunya bagaimana nilainya? IKTP-nya. Nah, KKTP-nya bagaimana KKTP-nya? Nanti ada. Nah, itu. Pertemuan kedua sama. Yaitu apa? Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Primer. Nah, itu. Nah, ini penilaiannya, ini rubriknya, ini deskripsinya. Nah,
Kemudian pertemuan ketiga tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Nah, ini anak mampu menjelaskan nilainya apa dan lain sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari secara lengkap. Nah, ini kalau nilai anak tadi jumlahnya jumlah yang diperoleh per 12, kalau nilainya itu di atas 86 berarti anak pinter, tuntas lah, tuntas banget dan gitu. 71 sampai 85 ini tuntas. Nah, ini yang cukup ini perlu remedial. Kalau yang nilainya kurang dari 55 itu perlu pendampingan Bapak Ibu. Nah, atau remedial teaching. Nah, remedial teaching nah, gitu. Pembelajaran ulang. Nah, gitu. Ini pertemuan 4 tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini selesai Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan ini semua Bapak Ibu silakan. Nah, ini saya tampilkan linknya Bapak Ibu. Silakan di copy. Nah, silakan di download. Jangan lupa Bapak Ibu cukup memberikan tanda jempol saja. Nah, itu jangan sampai sudah download tidak ngasih tanda jempol. Apalagi lebih baik lagi apabila Bapak Ibu selain beri tanda jempol juga memberikan komen. Mungkin Bapak Ibu mempunyai saran atau ingin dibuatkan contoh model RPM terbaru untuk mata pelajaran apa, materi apa. Ini silakan Bapak Ibu. Nah, tulis, ganti, tinggal di download. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul. Silakan nanti tinggal di download. Nah, tinggal di download. Nah, ini ada download. Nah, ini Bapak Ibu. Ada ya, lengkap. Nah, lengkap. Nah, silakan. Saya ikhlas. Silakan di download. Asal sudah memberi tanda jempol. Cukup tanda jempol Bapak Ibu. Nah, itu. Atau memberikan komentar. Nah, itu. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu untuk materi ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu semua dalam membuat RPM yang terbarukan. Nah, ya, model RPM yang terbarukan, modelnya, sistematikanya dan sebagainya. Ini masih ada kaitannya dengan YouTube saya sebelumnya. Kalau ingin jelas lagi sistematikanya, silakan dibuka YouTube sebelumnya tentang sistematika RPM model terbaru. Nah, itu. Terima kasih. Demikian tadi belajar bareng kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. But the memories will never fade. Kau tetap di dalam hati, walau kini hanya bayangan. Di bawah langit senja yang sama, aku tersenyum meski sendiri.